Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pehaba Syedara. Kembali hadir bersama Anda dalam Berita Aceh. Saya, Akbar Hazana. Rangkaian berita aktual, tajam, dan terpercaya akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama pagi ini. Sedikitnya 172 pemain judi daring ditangkap polisi di sejumlah daerah di Aceh. Majelis Permusyawaratan Ulama Lok Semawe mendesak penegak hukum tidak hanya menertibkan penjudi tapi memblokir situs judi daring. Keterbatasan fisik tak menyurutkan semangat calon mahasiswa difabel masuk perguruan tinggi agama Islam UIN Araniri Banda Aceh. Perang terhadap judi daring terus digencarkan polisi di Aceh. Sedikitnya 172 pemain judi online ditangkap polisi di sejumlah tempat di Provinsi Serambi Makkah. Pemain judi online ini yang ditangkap umumnya pria dewasa, bahkan ada yang lansia. Penjudi daring paling banyak ditangkap di warung kopi, lantaran tempat tersebut paling banyak dikunjungi warga. Apalagi umumnya warung kopi di Aceh menyediakan fasilitas jaringan internet sehingga memudahkan warga berjudi daring. Selama Mei hingga Juni 2024, jajaran Polda Aceh menangani sebanyak 151 kasus judi online. Mereka bagian dari 172 pemain judi daring yang ditangkap beserta sejumlah barang bukti uang tunai mencapai 42 juta rupiah. Polisi juga menyita 176 telepon genggam pelaku yang digunakan untuk bermain judi daring. Nah, kalau online ini kan bisa masuk sampai ke anak-anak, sampai ke semua lapisan masyarakat. Akhirnya berdasarkan instruksi Presiden tersebut ada Satgas Pemberantasan Judi Online. Saya perintahkan kepada seluruh jajaran untuk melakukan penindakan terhadap para pelaku-pelakunya. Nah, di Aceh ini kita ada kanun nomor 6 tahun 2014. Dan di situ ada pasal 18 tentang maisir. Kalau di Undang-Undang Pidana Umum, para pelaku itu bisa dijerat tapi tidak bisa ditahan di KUHP. Tapi kalau di kanun bisa ditahan, bahkan bisa dijatuhkan hukuman cambuk. Para pemain judi daring diancam hukuman ganda. Selain dijerat dengan pidana umum, mereka juga diancam hukuman cambuk di depan umum sesuai Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jenayat. Pelaku juga terancam kurungan penjara 12 bulan dan membayar denda emas sebanyak 12 gram. Tim Liputan melaporkan dari Banda Aceh. Sejumlah penjudi daring ditangkap polisi dari sejumlah tempat termasuk warung kopi Kabupaten Biren. Mereka tertangkap tangan berjudi daring saat menikmati kopi dan nongkrong di sejumlah tempat. Sedikitnya 17 pemain judi online ditangkap anggota Satreskrim Polres Biren di sejumlah lokasi. Ke-17 pelaku rata-rata tertangkap tangan saat bermain judi di warung kopi, termasuk sedang bertransaksi judi online. Belasan penjudi online di Biren diringkus polisi. Sejumlah barang bukti pun disita dari tangan pelaku. Barang bukti 16 telepon genggam pelaku dan saldo deposit dari masing-masing memiliki gawai senilai Rp5.300.000. Bahwasannya Polres Biren telah melakukan penangkapan terkait dengan judi online sebanyak 17 orang. Dan kami sudah berkoordinasi dengan kejaksaan, kita melakukan pemeriksaan sebanyak 13 berkas dan kami siap untuk melakukan pemeriksaan dan melimpahkan ke kejaksaan. Demikian. Para pelaku umumnya masih berstatus pelajar, mahasiswa, dan pengangguran. Mereka tergiur mendapatkan keuntungan sesaat tanpa memikirkan dampaknya.
Pada waktu bersamaan, Polres Biren juga menyosialisasikan bahaya judi daring program Sawu Gede Kopi yang berlangsung setiap Jumat. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Biren. Fenomena judi online terus mendapat perhatian, termasuk Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU). MPU Kota Lok Sumawe mendesak Kementerian Kominfo agar serius dengan memblokir seluruh situs ataupun aplikasi judi online agar warga dapat terbebas dari aktivitas terlarang itu. Penegak hukum diminta tidak hanya menertibkan para pemain judi daring, tapi juga menangkap dalang aktivitas terlarang tersebut. Namun, MPU mengapresiasi kinerja aparat kepolisian dalam menertibkan pemain judi online khususnya di daerah Serambi Makkah. Selain itu, pemilik usaha warung kopi agar tidak memberi peluang bagi pengunjung untuk bermain judi daring. Apalagi sebagian besar pemain judi online yang ditangkap, umumnya di warung kopi dan tempat umum lainnya. Jadi kita jangan juga menghambat orang yang melakukan, si pelaku. Jadi orang yang memberikan peluang untuk orang melakukan itu juga itu perlu diatasi, perlu dibatasi. Ini haklah pemerintah. Sebenarnya kalau akses itu ditutup, ini kan dalam hal ini kan Kominfo. Jadi artinya akses yang menyangkut dengan perjudian itu sebenarnya ditutup. Kalau itu ditutup sebenarnya orang nggak bisa main lagi. Sebenarnya dari situ yang kita mau mencegahnya. Itulah pencegahan yang hakiki sebenarnya di situ. Bukan kita menangkap orang banyak. Jadi kalau kita mau nangkap terus juga ini nggak akan selesai masalah juga. Tapi ini hanya untuk mengurangi saja. MPU mengimbau warga untuk menjauhi aktivitas yang menjerumus ke dalam kemaksiatan, karena usaha yang haram tersebut tidak akan membawa keberuntungan dan ketenangan dalam kehidupan. Tim Liputan melaporkan dari Lok Sumawe. Jendam. Baik, sama-sama kita. Rekrutmen prajurit TNI Angkatan Darat (TNI AD) sudah dibuka. Untuk menarik minat generasi muda masuk Korps TNI AD, Ajendam Iskandar Muda menggelar festival band di sebuah kafe kota Banda Aceh. Festival band yang banyak diminati anak muda dinilai bisa mendekatkan TNI AD dengan publik. Maka musik anak muda menjadi salah satu upaya inovasi mendekatkan warga dengan TNI. Festival musik merupakan kolaborasi Ajendam Iskandar Muda dengan UPTD Taman Seni dan Budaya Aceh dan berlangsung selama 3 malam. Festival ini juga bagian dari dukungan mereka terhadap perkembangan seni dan budaya di Aceh. Ini mungkin orang kita tidak tahu mungkin kenapa ya TNI kok berkampanye di ranahnya musik gitu kan. Sebenarnya ini juga merupakan suatu fungsi, salah satu fungsi dari TNI Angkatan Darat, khususnya di kecabangan Korps Ajudan Jenderal. Di situ ada fungsi Jahril, kesejahteraan murid, baik itu musik militer maupun musik hiburan. Nah, salah satu musik hiburan ini yaitu band hiburan. Nah, musik inilah menjadi kreativitas dan tentunya kita berharap ada bibit-bibit di samping yang berkeahlian musik juga yang memang untuk disalurkan menjadi prajurit TNI Angkatan Darat. Kampanye melalui festival band juga sebagai dukungan institusi militer terhadap minat dan bakat generasi muda. Festival band dalam rangka kampanye penerimaan prajurit TNI AD ini mendapat antusiasme yang tinggi dari kaum muda Aceh. Sebanyak 15 grup band mendaftar dalam ajang. Grup band terbaik 1 hingga 3 memperoleh uang pembinaan, plakat, dan sertifikat. Tim Liputan melaporkan dari Banda Aceh. Mohon izin Pak Adi dan Dewan Juri untuk kita berfoto bersama dulu.